Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga senantiasa sehat dan semangat selalu walaupun di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang politik. Sebelumnya, mari kita kenal jenis-jenis kerjasama antar negara. Secara umum, kerjasama antar negara ada 3 jenis. Yang pertama, kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara. Contohnya, kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Singapura mengenai pertukaran pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa atau banyak negara. Contohnya, kerjasama negara-negara anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, yaitu kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan. Contohnya ASEAN, yaitu kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Teman-teman, adanya kerjasama regional yaitu ASEAN tentu memberi dampak positif dan sangat menguntungkan bagi negara-negara yang ada dalam kawasan tersebut. Dengan adanya kerjasama, kawasan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan negara-negara yang ada di dalamnya. Pada awalnya, kerjasama negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN ini di bidang ekonomi. Namun, karena tuntutan perkembangan situasi kawasan, akhirnya juga melibatkan kerjasama politik dan keamanan. Kerjasama politik dan keamanan ini dimulai pada pertemuan para menteri luar negeri di Kuala Lumpur tanggal 27 November 1971. Ketika itu Perang Vietnam sedang berkecamuk. Dalam pertemuan itu ditandatangani Deklarasi Kuala Lumpur yang berisi kesepakatan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral, atau biasa dikenal dengan ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Kerjasama bidang politik dan keamanan ASEAN ditegaskan kembali dalam KTT pertama di Bali tanggal 23 sampai 25 Februari 1976 yang menghasilkan Declaration of ASEAN Concord, yang salah satu isinya antara lain berupa penegasan tentang keterikatan para negara anggota ASEAN untuk membina perdamaian di samping kemajuan dan kesejahteraan. Nah teman-teman, berikut contoh hasil kerjasama negara di Asia Tenggara di bidang politik dan keamanan. Yang pertama, penyelenggaraan kerjasama untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, pelepasan tuntutan kepemilikan atas wilayah Sabah oleh Filipina kepada Malaysia. Sebaliknya, Malaysia tidak boleh membantu para gerilyawan Moro. Yang ketiga, mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu penyerahan pelarian yang tertangkap kepada negara asal antar negara anggota ASEAN. Dan yang keempat, penandatanganan kesepakatan tentang Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas senjata nuklir. Tentu seiring dengan tuntutan zaman, kerjasama-kerjasama di bidang politik akan terus berjalan guna meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Terima kasih. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan secara langsung atau di kolom komentar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.